Sudah ya? Oke ya. Jadi di manajemen resiko ini kita mencoba sesuatu yang baru ya. Jadi UIB itu kan setiap 5 tahun harus diakreditasi ya. Nah, akreditasi itu penilaiannya kan kompleks ya, kompleks. Jadi bukan hanya artikel ya, tapi juga bisa tulisan di media massa ya, di majalah, di koran itu juga menjadi poin-poin penilaian. Nah, makanya kita di semester ini mencoba gitu ya, mencoba untuk membuat target seperti ini ya. Nah, memang memang media massa kita tentukan hanya rekan-rekan boleh ke apa saja sebetulnya ya. Jadi biar tidak memberatkan seperti itu ya. Yang penting bukan blog ya. Ya, ya oke silahkan ya. Tahu blog kan? Blog itu kan gini. Kalau blog kita buat blog kita masuk kayak Kompasiana kan blog seperti itu ya. Kita ngetik sendiri kita kirim terbit begitu ya. Jadi berbeda ya. Paling enggak itu kalau di media massa itu ada screeningnya ya. Screeningnya itu ada orang yang edit atau apa begitu, ada yang membenahi begitu tulisannya ya. Nggak bisa? UIB itu kan berusaha untuk akreditasi itu lebih bagus gitu ya. Jadi banyak komponen akreditasi itu ya. Jadi misalkan tulisan mahasiswa di jurnal ya, atau di buku chapter, atau di koran, di majalah seperti itu. Nah selama ini kita memang masih kurang ya, artikel-artikel, bukan hanya mahasiswa tapi dosen juga ya, di majalah itu masih sangat kurang ya. Makanya di UAS ini kita mencoba begitu ya, kita mencoba ide-ide rekan-rekan semua itu bisa dipublish dan bisa dibaca banyak orang seperti itu ya. Nah makanya di sini memang kita tentukan media-medianya apa, tapi pada dasarnya semua media boleh ya, tidak hanya di sini. Mungkin rekan-rekan punya kolega gitu ya, boleh di mana aja boleh, mau online mau cetak boleh seperti itu ya. Nah nilainya juga sebenarnya nggak signifikan juga nilainya ya. Jadi kita ada 2 penilaian di sini ya. Ini ya, seperti ini ya. Jadi kalau sudah terbit nanti bisa sangat baik begitu ya. Tapi kalau proses revisi ya itu baik, kemudian ada yang submit saja. Nah, itu yang mungkin perlu di follow up ya. Kalau kita submit baik itu ke jurnal mau ke apapun itu biasanya harus kita follow up ya. Karena apa? Karena kalau nggak kita follow up biasanya lepas gitu ya. Hilang begitu ya. Nah, itu yang pertama itu tentang penerbitan di media massa, yang kedua itu tentang kualitas artikel ya. Kalau kualitas artikel ini ya nilai dosen sendiri gitu ya. Jadi ya aman lah begitu ya, aman. Yang penting nggak terlalu parah begitu ya. Nah, memang kalau kita lihat, kalau kita nulis di koran itu ya, itu kan kita punya ide gitu ya. Dan nulis di koran itu nggak bisa banyak orang. Beda dengan jurnal. Jurnal bisa 30 orang masuk boleh ya. Koran itu paling 1, 2 atau 3 begitu ya. Makanya di sini eh, rekan-rekan bisa memilah-milah tiap kelompoknya ya. Mungkin satu kelompok ada 6 orang ya mungkin 2 atau 3 artikel seperti itu ya. Dan nulis di koran kan juga nggak harus 10 lembar kan, ada yang hanya 1 lembar cukup ya, betul ya. Ada yang 2 lembar cukup. Nah silahkan dimanfaatkan ya. Kalau nggak salah di sini ada yang punya media ya, betul ya? Siapa ya? Nggak masuk. Nah boleh juga ke situ ya, boleh ya, boleh silahkan begitu ya. Oh ya, Bu Catur ya, ya. Saya Pak, kebetulan punya. Silahkan gitu ya. Jadi gini, eh, harapannya begini ya. Ini kalau kita nulis di koran itu kan ide-ide ya, ide-ide gagasan kita apa tentang manajemen resiko ya. Dan manajemen resiko kan nggak hanya di perbankan. Memang aturannya 2016 itu kan di banking gitu ya. Tapi kan sekarang semua sektor diharapkan ada manajemen resiko. Pendidikan pun ada manajemen resiko ya. Di sektor manufaktur ya, lain-lain pun ada manajemen resiko seperti itu. Jadi silakanlah kolaborasi dengan teman yang mungkin seide begitu ya. Boleh silakan. Ini kan di poin nomor yang sangat baik, kan disebutkan adalah kualitas artikel yang sangat baik. Kebetulan saya sendiri awam Pak, yang menulis ini jarang, menulis bareng ada media massa internal aja untuk perusahaan, dan itu pun ada anunya sendiri kan, ada departemennya sendiri. Maksud kami Pak, walaupun Bapak bilang tadi aman ya untuk penulisan,
Kalau bisa di-share Pak untuk saya atau untuk kami itu sangat baik sekali. Gimana sih penulisan yang baik itu, penulisan yang terbaik itu, yang baik itu isinya memasukkan poin apa aja, gagasan yang baik itu seperti apa, itu boleh dideskripsikan nggak Pak? Boleh ya. Biar kami minimal nanti ada 10 poin misalkan atau 5 poin dalam penulisan yang baik. Satu, penulisannya datanya harus kredibel, kedua sumbernya juga harus kredibel dan seperti mana dan lain-lain. Tulisannya nggak boleh ada yang typo atau gimana gitu. Boleh ya. Jadi sebetulnya ini sangat umum gitu ya. Pengertian di kualitas artikel itu sangat baik itu umum begitu ya. Jadi kalau kita mengacu ke penulisan di media massa itu kan hanya 5W 1H. Itu ya. Nanti boleh rekan-rekan share gitu ya. Cari di mesin pencari begitu ya. Jadi kalau kita menulis ya, yang paling pertama itu kan apa sih yang kita tulis itu apa begitu ya. What gitu istilahnya begitu ya. Apa yang kita tulis. Nah, kemudian untuk siapa itu? Ya, untuk siapa kita tulis ya. Jadi mungkin dua minggu yang lalu ya, kita tuh ada workshop penulisan di media massa di WIB ini Mas ya. 2 minggu lalu ya. Makanya ide ini muncul setelah itu karena kebetulan kita ada mata kuliah namanya PASEPRO ya, S1, tapi bukan S2 ya, S1 ya. PASEPRO itu Pancasila. Kemudian nanti berlanjut ke kewarganegaraan. Nah, ketika mata kuliah Pancasila itu outputnya adalah laporan dan juga artikel di media massa untuk mahasiswa yang S1. Maka di 2 minggu kemarin kita mengundang salah satu narasumber ya dari mungkin Anda tahu Pak Suyono Saputro, ada yang tahu? Nah, ya Pak Suyono itu kemarin saya undang sendiri langsung untuk kebetulan saya salah satu PIC di situ ya di itu Pak Suyono itu dia kan beliau yang paling sering menulis ya, dosen paling sering menulis di UIB gitu ya beliau karena beliau dulu media Indonesia di sini sebelum media Indonesia tutup beliau gitu ya. Jadi cukup 5W 1H Mas, itu aja sebetulnya ya. Nah, jadi intinya kalau kita menulis itu gagasan-gagasan kita itu kan ya pasti harus terupdate, terkini dan sifatnya bisa implementasi. Karena kalau kita nulis sesuatu sekarang gitu ya, dengan data 5 tahun udah nggak relevan, orang juga udah malas membaca ya. Biasanya yang sekarang terjadi yang paling ngetren itu apa, itu yang nanti akan dibaca banyak orang ya. Nah, kemudian untuk publikasinya memang di sini saya tentukan kan ya, tapi bebas di media apapun ya itu. Jadi ini sih kan berat-berat ya, Kompas ya, betul kan? Batam Pos, Tribun ya. Meskipun rata-rata ke situ tuh free ya. Saya kemarin chat sama Pak Suyono, Pak, bayar nggak ke situ? Oh tidak, itu free ya. Nah kalau rekan-rekan, saya punya beberapa kontak juga media massa, nanti saya share ya. Nanti boleh kalau mau ikut ke situ juga boleh ya. Nah ini ya untuk tulisan ya, ini ada namanya Turnitin ya. Turnitin 24% begitu ya. Pak kok berat begitu ya. Nah, begini ya. Ini juga sering jadi pertanyaan mahasiswa S1 gitu ya. Pak, kenapa turnitinnya harus 24% ya? Kok memberatkan? Sebetulnya tidak. Ini kan untuk melindungi kita semua ya. Mungkin sekarang kita bukan siapa-siapa. Tidak ada yang menuntut kalau kita jiplak mentah-mentah begitu ya. Tapi nanti suatu saat ya kita kan nggak tahu 5 tahun ke depan. Mungkin yang sekarang baru jadi manajer nanti 5 tahun sudah direktur begitu ya. Ada yang usil begitu ya. Jadi kita harus melindungi karya kita juga ya. Kalau turnitinnya nilai rendah seperti itu kan aman dari plagiasi ya. Dan banyak ya. Ini banyak juga ya. Ya sudah dapat gelar begitu ya. Tersandung seperti ini gelarnya dicabut begitu ya. Sayang begitu ya. Mungkin kalian pernah dengar Pak Anggito Abimanyu? Nah ya, pernah tersandung kasus plagiasi juga ya. Seperti itu ya, Direktur Haji dosen UGM seperti itu ya. Meskipun beliau nggak mengakui gitu ya, tapi beliau bilang ada dokumen di laptop saya, mungkin ke kopas gitu kan dibandingkan itu kan tulisannya gitu kan, ya kemiripannya tinggi seperti itu, bikin malu begitu ya, seperti itu ya. Oke, kira-kira itu ya. Nah untuk temanya bebas, yang penting manajemen resiko ya, bebas apapun boleh ya. Bisa udah kasih contoh-contoh, misalnya tantangan ya, peran,
kendala utama seperti itu ya, silakan dimainkan begitu. Tidak ya? Pak Wisnu bertanya. Oh ya, silakan Pak, yang bertanya nih. Tadi kan Bapak sudah kasih clue-nya untuk tugas ini, ya kita menggunakan 5W1H. Tapi untuk lebih mempermudah kita, ada enggak sebagai contoh saja gitu, sebagai contoh sehingga kita bisa melihat bagaimana itu sehingga gampang untuk mengerjakannya, Pak. Terima kasih. Oke, Pak. Nanti kita coba cari contohnya, Pak ya. Pak Wan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Bapak izin bertanya, Bapak. Luar Jawa ini. Halo Pak, Ya. izin bertanya Pak Irfan. Ya, Pak Irfan. Ya Pak, kan kebetulan kan kalau yang pernah saya tahu Pak, kalau buat berita itu kan kita kayak supaya lebih menarik kan dia seperti ada kutipan dari orang ya Pak ya, atau dari narasumbernya langsung. Nah itu berarti kita konsepnya seperti buat berita biasa ya Pak ya. Maksudnya kan takutnya kita kalau ke artikel aja kan itu kurang menarik itu Pak dibacanya mungkin. Jadi kayak menurut ini kebetulan juga rencananya saya mau ngambil implementasi manajemen risiko di perusahaan sama analisanya gitu Pak. Oh iya, betul. Jadi kalau bahasanya artikel tentunya nggak menarik ya kalau di korannya. Jadi bahasanya memang harus bahasa pemberitaan. Langsung aja publish. Ya, langsung aja publish ya. Tentunya juga bebas mau di mana aja boleh, nggak harus di sini ya. Ya lebih baik seperti itu ya. Kelamaan nanti kalau saya review ya. Kan yang penting publish. Belum tentu nanti saya review terlalu lama, terlalu ribet malah nggak publish gitu ya. Takutnya bapaknya nggak terpuas kan. Targetnya A kan, bapak dulu yang gitu baru kita berdua. Ya, nanti begini takutnya ya. Takutnya nanti saya review terlalu lama, nggak publish ya. Kalau bapak review dulu, langsung A dia. Tapi kalau bapak review, yang penting publish sudah. Saya lihatnya publish atau enggak ya. Kayak mahasiswa ya, kalau S1 itu, S2 kalau nggak salah sekarang juga ada jalur publikasi ya, betul ya, ada ya, jalur publikasi. Jadi, seperti itu, jadi kalau udah publikasi ya udah, nggak perlu ujian lagi tesis. Ya, itu. baik Pak. Biar lebih cepat lah ya. Tapi kalau udah terpublish, Udah A gitu, insya Allah A gitu ya. Oke, kemarin ada yang tanya saya untuk UAS ya. Nah ini ya. Kan di kelas ini memang saya akui ya yang untuk UTS-nya bagus-bagus gitu ya. Tapi ada yang istilahnya tuh lengkap gitu ya. siapa itu Pak? Saya lupa ya. Nah gini ya. Kemarin yang menjadi kendala ketika saya koreksi banyak yang nggak memasukkan ini loh. Ini loh, mana ya? Tersebentar. Ini expected monetary value. Ini ya, expected monetary value banyak yang tidak dimasukkan. Memang kalau dilihat kelengkapan semua lengkap, hanya yang masalah expected monetary value itu banyak yang tidak dibahas. Expected monetary value itu pengukuran risiko dikaitkan dengan nilai uangnya berapa. Ya, mungkin Anda udah buat metrik gitu ya, sangat beresiko sampai tidak beresiko. Tapi risknya berapa sih? Ya, mungkin risk 7 itu kalau dikonversi itu berapa rupiah itu kan belum ada di situ gitu ya. Ya, tapi insya Allah lah ya kalau UAS-nya lebih bagus ya bisa lah ya, bisa maksimal. Sebenarnya kan rekan-rekan nggak nyari nilai kan setahu saya, betul ya nggak Pak ya? Nggak mencari nilai kan? Cari ilmu ya, cari ilmu sama cari jaringan gitu ya. Dari keberkahan Pak. Ya, adanya A nggak ada plus ya. Kalau di sekolah Ya. Oke ya, jadi ini materi terakhir ya tentang banking risk management ya. Nah ini adalah tipe-tipe resiko di perbankan ya. Ini. Nah kalau di modulnya Queen itu disebutkan hanya ada 6 ya. Tapi kalau kita lihat POJK itu sampai 8 ya. Resiko di perbankan itu apa saja. Ya, nanti kita akan bahas juga di POJK-nya seperti apa, tapi kita habiskan dulu modulnya
seperti apa begitu ya. Jadi ada kredit, ada liquidity ya, kemudian ada market, kemudian ada operasional, reputation sama legal ya ini. Nggak ada ini ya. Pointer. Coba lihat. Bisa nggak dipakai ya? Oh gitu ya. Bisa. Di situ Ini? Bisa, bisa. Oke ya, kita coba masuk ke risiko pertama ya. Ini yang dari perbankan mana nih? Angkat tangan coba. Kalau Davi ngurus siapa di perbankan? IT-nya atau apa? IT-nya atau marketing ya? Oke ya. Memang gini ya, kalau masih muda itu biasanya cepat banget untuk apa ya, kerja tuh nggak lama pindah kayak kutu loncat ya. Itu pernah saya alami juga ya. Saya dulu lulus tahun 99 ya, lulus S1 itu 99 ya. Kerja di properti ya, di developer ya, di Lipo Cikarang di Jakarta ya. Itu nggak bertahan lama, hanya sekitar 2 tahunan ya, 2 tahunan pindah lagi ke NGO ya. NGO, jadi 3 tahun di Jakarta, kemudian pindah Magelang, ya, buka usaha, ya 3 tahun, kemudian balik ke Jogja, di perbankan kebetulan waktu itu ya, jadi AO, account officer di BPR, ya. Nah, enaknya AO itu, ya, itu kita sekaligus cari konsumen, kita yang menentukan kreditnya. Dan kalau ada apa-apa, kita yang pertama kali tanggung jawab begitu, ya. Jadi hari-hari itu diuber-uber orang ya, Pak kapan disurvei Pak, begitu ya. Ya namanya konsumen seperti itu ya, nasabah. Kerjanya survei, kemudian membuat analisis resiko kredit seperti itu. Kemudian kalau saya dulu tanggung jawabnya plafon di bawah 50 ya. Itu tahun 2008 ya. Di bawah 50 juta saya yang ACC ya. Saya yang ACC. Tapi kalau sudah di atas 200 di 50 juta itu ada lagi manajer saya begitu ya. Itu jadi di perbankan cukup tahu lah ya, cukup tahu lah. Karena setelah di situ pun saya pindah ke Danamon ya, pindah lagi ke Danamon begitu ya. Dari Danamon ke perusahaan franchise ya, Melia Laundry, mungkin rekan-rekan tahu ya di Jogja ya. Kalau di sini itu selevel dengan Seng Asek, tahu ya? Seng Asek ya. Nah itu. Bacanya Seng Asek. Bahasa Jogja itu. Itu yang satu baju kalau tahun 2008 2009-an itu ya sekitar itu ya, satu set jas sama bawahan itu sekitar 150 ya. Itu. Jadi itu salah satu pesaing kita ya. Jadi tugas saya waktu itu business development ya. Business development itu nyari franchisee. Orang yang mau beli franchise begitu ya. Jadi 1 minggu itu bisa 2 kali keliling ya, keliling Indonesia begitu ya. Pameran di mana begitu ya. Endingnya ke sini ke UIB ya. Nah, memang kalau saya lihat ketika kita sudah berumah tangga itu sepertinya agak mau resign tuh mikir gitu ya. Mau resign tuh mikir asli ya. Takut gitu kan? Takut. Itu pengalaman saya, tapi kalau mungkin rekan-rekan ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau dulu sebelum berumah tangga ya resign aja gitu ya. Itu. Ya karena ya saving kita merasa saving kita cukup ya kita oke, nggak apa-apa, mau nganggur 1 tahun pun masih oke gitu ya. Tapi kalau sekarang ketika sudah mungkin kita punya anak, punya istri dengan banyak kebutuhan ya, kalau di Batam ini kalau kita punya anak aja udah kelihatan itu ya,
10 juta, 15 juta tuh sebulan tuh habis gitu ya. Menguap gitu ya. Itu. Jadi kalau nganggur 2 bulan aja udah terasa begitu ya. Nah, di perbankan tuh enak gitu. Kenapa kok saya bilang enak kerjaannya gitu ya? Karena kalau saya lihat pucuk-pucuk pimpinan dulu di BPR itu dari marketing begitu ya, dari marketingnya. Karena marketing kan menguasai pasar ya, menguasai pasar, kemudian kalau ada masalah dia bisa menyelesaikan gitu ya, menyelesaikan. Jadi karirnya cepat dari situ ya. Oke, ini yang pertama ya, ini resiko kredit ya. Kredit itu termasuk resiko yang pertama ya. Kenapa kok pertama kredit itu? Ya kan sumber penghasilan bank dari kredit ya. Kalau kreditnya nggak lancar ya selesai tuh bank gitu ya. Tapi kalau kita lihat di tahun krisis moneter ya 98 dengan sekarang ya itu sudah jauh berbeda. Dulu kan dikit-dikit bank ditutup dilikuidasi, dikit-dikit bank ditutup dilikuidasi ya. Kebetulan tahun 98 sama saya satu itu ya, belum lulus, saya lulus 99 ya. Dulu kalau saya transfer SPP gitu ya, itu ke Bank Jakarta. Mungkin nggak pernah dengar ya, Bank Jakarta itu ada ya. Dilikuidasi juga banknya, terus diganti BNI begitu ya. Jadi kenapa kok begitu ya? Nah dulu itu kan banyak permainan ya, kalau kita lihat ya. Kenapa kok bank sampai dilikuidasi itu terlalu banyak permainan di situ ya. Dia menyalurkan kredit ke sekutunya ya, tahu sekutunya ya. Misalkan saya punya perusahaan besar gitu ya, 5 perusahaan besar, daripada saya pinjam ke bank APC, saya buat bank aja sendiri begitu ya. Nah, ketika sekutu-sekutu kita itu kolaps, Mas 98 kan ya tahu sendiri ya. Mungkin di sini Saya baru lahir. baru lahir ya. Ya. Karena jadi memang terasa banget ya. Saya masuk kuliah itu 95 ya. Saya masuk kuliah 95 saya. Kuliah itu 95 ya. 96 masih stabil gitu ya. Indonesia masih stabil waktu itu ya. Waktu itu kan kita pakai fixed rate ya. $1 ternyata 2.500 ya. Begitu murahnya gitu ya. $1 2.500 ya. 95 pakai itu. Karena waktu itu ini ya, waktu itu kan TKW, TKI boleh bebas waktu itu ya. Belum ada moratorium begitu ya. Kemudian devisa kita terpisah dari minyak waktu itu ya. Dari minyak. Harga minyak bagus kita ya. Nah, kemudian seiring waktu 97 udah mulai terasa gitu ya. Udah mulai terasa. Akhirnya karena fixed rate ya, pemerintah jadi bulan-bulanan spekulan ya. Kan pemerintah begitu dolar di atas 2.500 dia jual dolar ya untuk stabilkan rupiah. Kan orang langsung untungkan itu kan. Begitu akhirnya pemerintah udah nggak sanggup dilepas itu sampai 16.000 ya. Nah, ketika dolar 16.000, orang yang pinjemnya pakai dolar itu pada menangis begitu ya. Jadi kalau saya jadi mahasiswa juga sama begitu ya. 98 saya ingat harga Indomie hanya Rp150 harga Indomie. Tiba-tiba besoknya jadi 500 begitu ya. Uang bulanan sama ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi kredit itu sangat sistemik, namanya kalau di dunia ekonomi sistemik resiko. Jadi dia berantai begitu ya. Makanya sekarang bank itu nggak boleh lagi kong kali kong seperti itu ya. Jadi ngasih kredit hanya untuk yang lingkungan dia enggak ya. Jadi itu juga jadi catatan juga. Jadi bank juga sekarang mikir ya, ketika bawahan-bawahan anak perusahaan dia itu kolab ya, dia akan terimbas pertama begitu ya. Jadi sekarang pengawasan jadi lebih ketat ya. Kemudian liquidity ya. Liquidity ini kaitannya dengan pencairan ya. Pencairan uang. Pernah Anda ke bank ditolak mau nyerkan? Pernah? Atau di banknya bilang, nanti siang ya Pak, nggak ada uang. Pernah begitu? Pernah? Ya saya juga pernah sama. Ya. Di BTN Ciptapur ini ya. Saya nggak ngambil banyak waktu itu ya, pagi-pagian buru-buru gitu ya. Ya, ATM-nya rusak gitu kan. Biasanya kalau hanya 10 juta, akhirnya kita ke teller nggak ada uang gitu. Nah itu kan jadi bahan pertanyaan gitu ya. Ya, jadi itu catatan juga dari jadi bank gitu ya. Jadi nasabah jadi nggak percaya kira-kira begitu ya. Jadi
Memang kalau ambil besar, datang tiba-tiba, oke lah masuk akal gitu ya. Atau kita kontak dulu satu hari sebelumnya. Tapi kalau hanya jumlah kecil kita datang, nggak ada uang kan aneh gitu ya. Jadi pengelolaan kasnya dia kurang bagus ya. Nah ini market ya. Ini market, ini ada resiko ini ya. Suku bunga sama tukar ya, kurs. Kalau bank BPR tuh nggak ada kurs ya. Kalau ini bank umum aja yang menjalankan bisnis kurs ya. Kemudian operasional ya. Operasional di bank ada istilah BOPO, tahu BOPO, BOPO, biaya operasional pendapatan operasional ini ya. Ini. Kemudian reputasi, ya reputasi itu kaitannya dengan tingkat kesehatan bank. Kan ada ini ya, ada sehat, kurang sehat dan lain-lain begitu ya. Dan terakhir ini legal, ini kaitannya dengan jaminan-jaminan begitu ya. Jadi ada perjanjian apa yang perlu dijaminkan ya ini. Oke, ini yang pertama ya, kita coba ulas sedikit-sedikit ya tentang kredit ya. Sebetulnya kalau kita lihat kredit itu berasal dari kata apa sih? Ada yang tahu nggak? Ya. Ya betul ya. Iya betul ya. Ya. Jadi sebetulnya kredit itu kepercayaan ya. Jadi kepercayaan kita kepada pihak lain ya. Itu namanya kredit. Jadi kalau kita sering diutangi orang itu berarti kita dipercaya ya. Bahkan teman kalian ya, pinjam uang dipinjam berarti kalian dipercaya begitu. Demikian juga di negara gitu ya. Ya. Demikian juga negara. Jadi sebuah negara kalau apa ya istilahnya itu membuat proposal pinjam kemudian didanai berarti dia salah satu indikator dia dipercaya ya. Karena syarat kredit itu kan ada 5C ya. Ya, betul ya, 5C. Ya, yang pertama apa? Ada yang tahu nggak? Syarat 5C-nya kredit itu apa? Ya, salah satunya capital betul ya, modal. Jadi misalkan ya, capital itu maksudnya begini. Jadi proporsi dia kredit tidak melebihi capital yang dia punya. Itu, ya. Ini salah satu syarat. Jadi nggak mungkin kita misalkan gini ya, kita punya aset 1 miliar, ya. Kita punya aset 1 miliar, kita mendapatkan pinjaman 2 miliar itu nggak mungkin gitu, ya. Pak, kan ada Pak kreditan Pak Agunan begitu ya. Yang tanpa jaminan kan ada juga seperti itu. Saya aja dapat sampai 200, hanya saya nggak ambil gitu ya. Tapi orang ngasih juga nggak asal kasih gitu ya. Nggak asal kasih juga dia juga lihat track record. Ya. Karena tahu BI checking ya, SID, System Information Debitor, itu kan akan terekam. Jadi apa yang kita lakukan kalau kita pinjam uang itu semuanya terekam di Bank Indonesia. Jadi kalau kita dikasih fasilitas KTA sekian juta itu bukan berarti terus wah kok gampang ya, enggak. Mereka juga enggak apa ya, enggak asal kasih, itu juga ada apa istilahnya ya, ada pertimbangan-pertimbangan ya. Bahkan sekarang di fintech ya, fintech kan sampai ada yang 30 juta langsung dapat ya. Ada yang udah pakai fintech di sini. Pinjol. Ya apa aja boleh ya. Ya. Itu juga enggak, mereka juga ini ya. Mungkin ada juga yang bilang oh ini apa istilahnya apa itu? Uang yang apa? Uang yang tidak dipakai oleh orang ya. Oh sorry, saya lupa namanya. Tiba-tiba blank gitu lihat Anda begitu. Ya. Oke ya, jadi kredit itu kalau di dalam perbankan ya, itu intermediasi ya. Jadi ada pihak-pihak yang surplus ya, kemudian dimediasi oleh bank disalurkan kepada pihak-pihak yang defisit ya ini. Ya, secara umum seperti itu ya. Nah, tadi saya bilang ya tadi sistemik ya. Jadi kalau masalah perbankan ya,
itu nanti bisa berdampak ke sistemik, ya, bisa berdampak besar ke arah ekonomi ya. Nah mungkin rekan-rekan pernah ya di tahun awal 2000-an ya, awal 2000-an itu kan banyak ya, banyak juga bank-bank yang dilikuidasi ya. Itu asal mulanya adalah adanya ras ya, ambil uang secara besar-besaran dari nasabah gitu ya, sehingga bank itu apa ya, kelimpungan gitu ya, kelimpungan akhirnya ya itu ya berdampak ke sistemik. Nah kalau kita lihat ya, mengukur kredit itu dari apa? Mungkin ada yang tahu istilah NPL. Pernah dengar NPL? Pernah? Pak Davi pernah? Performing loan, NPL? non performing loan. Non-performance loan ya, betul. Non-performance loan ya, ini ya. Nah, kalau di bank itu dikategorikan itu jadi 4 ya. Ada 4 ya. Jadi kalau kita hutang bank itu kita masuk kriteria yang mana ya? Yang pertama itu lancar ya. Lancar nggak kita? Yang kedua itu kurang lancar. Yang ketiga diragukan, yang keempat macet ya. Nah, kalau bank umum itu antara lancar dan kurang lancar, ada istilahnya dalam perhatian khusus ya kalau bank umum ya. Nah, kalau kita punya hutang jangka waktunya di atas 1 tahun ya, kalau kita masih nunggak 2 bulan itu masih hitung lancar. Ya. Jadi belum ada ini ya masuk call berapa enggak ya, tapi Anda masih tergolong lancar ya. Nah, kalau udah 3 sampai 6, nah itu baru kurang lancar ya, nunggaknya itu ya. Kemudian 6 sampai 9 itu diragukan, di atas 9 itu yang namanya macet. Jadi kalau kita lihat kredit macet itu apa ya, kredit yang selama 9 bulanan orang itu nggak bayar gitu, itu masih itu tergolong kategori macet gitu ya. Nah bank itu sebetulnya gini ya, semakin banyak kredit yang kurang lancar sampai macet, dia harus membuat apa istilahnya, dia harus menyisihkan sebagian saldonya untuk mengcover itu. Ya makanya ketika banyak kredit macet ya, otomatis operasional dan operasional bank itu menjadi terbatas ya. Ketika terbatas dana operasionalnya berarti pendapatan dia menjadi terbatas pula ya, itu kira-kira ya. Kemarin saya tertarik ya, bibit, tahu bibit? Bibit ya. Ya, dari Corbuzier ini ya, bibit ya. Hanya saya nggak invest ke situ, saya kan iseng-iseng aja ya, aplikasi install bibit itu kayak apa kan, dia apa ya, lebih banyak reksadana kalau saya lihat ya. Iya, reksadana saya lihat. Kemudian ngelinknya ke situ pakai Bank Jago gitu ya. Ya saya aplikasi saya install juga Bank Jago ya. Saya isi saldo di Bank Jago 1 juta gitu ya, coba-coba gitu ya. Tapi sampai sekarang saya juga belum ke bibit. Jadi coba-coba Bank Jago dulu gitu ya. Itu bank, ternyata bank itu bank digital gitu ya, saya lihat ya. Bank digital, jadi udah nggak pakai buku gitu ya. Tapi kantornya ada ya. Gitu. Takutnya kalau kantornya nggak ada gitu ya. Gitu. Dan ya nggak ada biaya ya. Jadi biaya bulanan pun nggak ada begitu ya. Karena saya punya beberapa bank itu biayanya cukup tinggi ya per bulannya ya. Ya cukup tinggi. Mandiri cukup lumayan juga Mandiri ya. Hampir 20.000 begitu ya. Kemudian kalau saya punya SIM Niaga itu free juga, SIM Niaga free. Kemudian OCBC juga free ya. Kalau mahasiswa apa di sini? OCBC ya? Free kan? Free ya. Free dapat transfer apa? Free transfer juga per bulan 10 kali ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Jadi tingkatan hutang ya. Stake of bad loan ini ada 4 ya. Ada 4 tadi itu ya, dari lancar sampai macet begitu ya. Itu didasarkan pada jatuh tempo ya. Jatuh tempo. Tapi gini ya. Kalau bisa sebagai nasabah kita on time ya. Kemudian saya nggak tahu ya, kemarin ada tetangga saya itu
dia kredit ya, kredit leasing begitu ya. Itu karena krisis ya, dia kan direntalkan begitu ya, dikembalikan mobilnya ke leasing, dia dapat cashback begitu dan akunnya ditutup ya. Saya nggak tahu apakah memang ada yang mengalami seperti itu di sini. Ada? Enggak ya. Saya juga cukup kaget gitu kan. Saya kaget juga. Jadi gini, dia bilang dia kredit gitu ya. Kan krisis moneter kan udah dia kreditnya sebelum krisis memang ya. Kemudian sampai masuk krisis 6 bulan itu dia kosong gitu ya. Rentalnya biasanya kan di rental perusahaan ya. Itu kosong, memang betul-betul kosong. Dia udah nggak bisa bayar. Dia terus terang sama leasingnya katanya. Balikin gitu kan. Ya sudah ditutup akunnya, dia dapat cashback malahan begitu ya. Gitu. Nah, ini yang tadi yang untuk risiko kredit ya. Ini yang kedua ini tentang liquidity ya. Liquidity ini juga penting ya. Menjaga menjaga hubungan dengan konsumen ya, nasabah ya. Jangan sampai kita datang ke bank uang nggak ada ya. Bahkan dulu yang parah ya, waktu banyak orang narik uang itu, kan orang juga pengen depositnya ditarik ya, meskipun belum jatuh tempo. Banyak juga yang orang yang nggak paham ditakut-takut oleh bank. Pak, kalau deposito nggak bisa ditarik, ada juga bilang. Padahal bisa juga ditarik, ya. Kita punya deposito, tapi ya itu kena penalti, begitu ya. Kalau memang kita berani kena penalti ya nggak ada masalah ya. Ya. Ini liquidity, ya. Nah, untuk mengukur liquidity itu ada beberapa kriteria ya ini ya. Ini ya, net loan to asset atau net loan to deposit ya ini ya. Nah, yang penting maksudnya begini, kira-kira apapun yang diminta sama konsumen ya ke bank, ya bank itu uangnya sudah tersedia begitu ya. Uangnya ada begitu ya. Jangan sampai uangnya nggak ada. Pak, kalau itu mau lebih BMPK gimana? Kan ada batas maksimal pemberian kredit ya. Jadi kalau kita pinjam ke bank gitu ya, biasanya bank melakukan kerjasama ya, kerjasama dengan bank lain itu bisa ya, untuk mendanai satu nasabah. Ini beberapa ukuran-ukurannya ya, untuk berkaitan dengan liquidity ya. Ini ada core ya, core deposit checks and saving account ya, MMDA, small time deposit ya. Ini rumus yang umum ya kita pakai ya. Score liabilities dikurangi short, dikurangi term investment, dibagi long term asset ya. Nah, kemudian market risk ya, ini resiko pasar ya. Risiko pasar itu dua ya, ini interest rate ya, suku bunga. Yang kedua ini ya, ini nilai tukar ya. Nah, kalau kita bicara dua-duanya ini di bank umum ya, karena bisnisnya itu ya. Tapi kalau kita bicara BPR, biasanya hanya interest rate saja ya. Nah, kenapa sih kok interest rate itu pengaruh terhadap resiko? Ada yang bisa jawab kira-kira? Kenapa sih tingkat bunga itu sangat bisa menimbulkan resiko kira-kira? Makin tinggi bunga kan berarti flow dari bank juga akan terganggu. Cash flow ya. Oke. Pinjaman sedikit, walaupun sudah ada, itu bisa berpotensi macet ya, semakin besar. Oke, jadi nasabah kesulitan dalam membayar bunganya gitu salah satunya. Oke, ada lagi yang lain? Selain itu kalau nggak ditentukan interest rate, itu tiap bank acuannya akan bebas Pak dia menentukan besaran dari interest rate tersebut.
ada. Ya ada suku bunga acuan ada. Jadi ini kaitannya juga dengan LPS ya, itu salah satunya ya. Jadi kalau kita misalkan gini, bank acuannya sekian persen, nah kita memberikan interest di atas itu gitu ya. Nah berarti nanti kalau ada apa-apa dengan bank itu ya, yang dijamin hanya yang di bawah yang ditentukan oleh Bank Indonesia seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara interest rate, nah ini memang ini ya, memang inilah yang menjadi salah satu core bank ya, core untuk apa ya, untuk ekspansi begitu ya. Kalau suku bunganya rendah ya, otomatis kan tidak menarik bagi orang ya yang mau menabung, betul ya. Orang nabung juga nggak menarik, bunganya berapa? Sekarang deposito aja hanya 2,75 deposito itu, ya, hanya itu. 3% itu udah tinggi sekarang ya. Bahkan kemarin kita dikontak oleh OCBC juga ya, karena mungkin nomornya sudah tersebar ya. Jadi kontak, Pak, kita ada bunga program baru sampai 3,25 begitu ya. Nah, efeknya ketika bunga apa ya, bunga simpanan terlalu tinggi itu akan mengurangi profit perusahaan ya. Karena dia kan otomatis harus menjual dengan bunga yang lebih tinggi lagi untuk yang kredit ya itu. Nah, itu yang dulu terjadi di BCA tahun 98, deposito itu sampai di atas 50% deposito ya. Jadi salah satu kebijakan pemerintah waktu untuk supaya dolar itu nggak makin tinggi, bunga ditingkatkan. Sehingga orang itu nggak spekulasi. Dulu kan orang spekulasi ya, beli dolar jual, beli dolar jual. Tapi begitu bunga meningkat, ya jadi sampai 50%, BCA itu saya ingat betul itu ya, itu langsung orang akan invest ke situ, ya. Namun yang terjadi apa? Sektor realnya yang ya dia bunganya jadi lebih tinggi lagi begitu ya. Makanya waktu itu pemulihan ekonomi di Indonesia itu tergolong apa ya? Terlalu banyak kebijakan yang apa ya? Spontan, sporadik gitu ya, terlalu cepat gitu ya. Akhirnya banyak yang bilang itu recovery kita cukup panjang begitu ya, cukup panjang. Jadi untuk bangkit itu cukup lama waktu itu ya. Oke ya, itu interest. Kalau ini ya, kalau nilai tukar ya pasti gitu ya. Nilai tukar itu kan begini ya. Jadi kalau kita kurs, bank juga melayani ini ya, kurs penukaran uang. Ya. Penukaran uang juga dia layani begitu ya. Jadi jual beli valuta asing ya. Nah, ini juga menjadi apa ya? Ini juga menjadi resiko. Bisa rugi nggak? Ya sangat potensi rugi. Misalkan dia beli dolar 14.500 ya. Hari pagi ini, sorenya harga dolar turun 14.200. Rugi kan dia kan? Rugi seperti itu ya. Makanya di sini itu biasanya dia ada kerjasama namanya hedging ya, atau hedging ya. Ada pihak ketiga ya. Jadi kita kerjasama misalkan 3 bulan begitu ya, dengan membayar tertentu, nanti dipatok harga dolarnya mau naik mau turun segitu. Itu salah satu cara mengurangi resiko ya. Oke ya, ini interest rate udah ya. Nah ini bicara suku bunga ya. Mungkin rekan-rekan tahu ya, harga kripto sekarang kan turun, betul ya, turun. Mas saya kan salah satu pemain juga gitu ya, pemainnya cek-cek begitu ya, ya, ya. Saya Luna punya juga Luna, kemarin juga beli Luna, sempat beli gitu ya. Asik makin paling parah asik gitu ya. Dari 70 jadi 6 rupiah gitu ya. Jadi gini ya, setelah lebaran ya, setelah lebaran itu the Fed itu kan menaikkan suku bunga. Ya, menaikkan suku bunga sebenarnya nggak banyak juga dinaikkan ya, tapi dinaikkan begitu ya. Nah, jadi apa yang terjadi di Amerika itu terjadi yang namanya inflasi ya, inflasi sampai sekarang pun tinggi di sana ya, inflasi tinggi di sana. Harga minyak ya, itu kalau kita lihat TikTok kan suka orang cerita ya, harga di sana berapa gitu ya. Jadi BBM itu meningkat sampai 2 kali lipat seperti itu ya. Akhirnya apa? Akhirnya orang kan begini ya, ternyata manusia itu
misalkan Anda punya investasi ya. Investasi itu kan yang dari paling safe sampai yang paling nggak safe gitu ya. Nah, ternyata kripto itu kan salah satu investasi yang kurang aman. Kenapa kok saya bilang kurang aman? Ya, dengan saham aman mana? Aman saham, jauh aman saham. Kenapa? Saham jam kerja, jam 9 sampai jam 3 bukanya. Tradingnya di jam-jam itu saja. Kripto itu 24 jam. Jadi kalau kita masih punya aset yang belum terjual, ya, kalau kita investor harian, kita harus closing itu. Karena bisa jadi kita tidur, harganya naik, bisa jadi turun begitu. Kan 20 jam fluktuasi, ya. Nah, makanya ketika orang menempatkan kripto, di Amerika itu banyak orang yang ambil nilai kripto itu untuk biaya mereka sehari-hari, ya. Seperti itu. Sehingga apa? Ya, sehingga hukum permintaan dan penawaran berlaku, ya. Sebenarnya di kripto kan seperti itu. Semakin orang ambil uang itu, ya, contoh rupiah sama dolar aja lah, ya. Ya, misalkan semakin kita banyak butuhkan dolar, kita beli dolar, otomatis kan rupiah anjlok. Demikian sebaliknya, ya. Kita lebih banyak rupiah, dolarnya kita kesampingkan, rupiahnya yang kuat seperti itu. Demikian juga kripto, ya. Jadi kemarin itu terjadi, ya ini ya, terjadi kalau di kripto itu istilahnya apa ya? Seperti pembunuhan massal begitu ya. Jadi Bitcoin itu saya ingat itu dari 570 juta itu jadi 400 terakhir 400. Hari ini memang 430-an hari ini ya. 430 440 begitu ya. Itu lihat berapa persen itu. Ya. Makanya di sekarang itu yang lagi trending itu tentang future readiness ya itu. Jadi kesiapterapan kita di masa depan ya gitu. Jadi kalau saya lihat ya memang itu salah satunya gitu ya. Cukup mengerikan ya, apalagi Luna gitu ya. Saya kemarin beli Luna waktu harganya 2,5 rupiah. Udah turun dari 1,7 ke 2,5. Saya coba iseng aja, coba beli hanya 1 jutaan ya, 2,5. Tapi tak jual lagi, orang turun terus kok ya. Sekarang aja hanya berapa itu, nggak sampai 2 rupiah tuh per koinnya begitu ya. Ya memang kalau saya lihat cerita gitu ya, di Reddit itu kok ngeri gitu ya. Ya ada yang orang ditinggal pergi nggak bisa connect internet, uangnya hilang habis. Ada yang jatuhnya beli rumah nggak jadi rumah, beli rumah habis begitu ya. Ya itulah itulah dunia gitu ya. Itulah dunia. Ya. Ya, ya. Yang diorganisir, Mas. Gimana ya? Saya sih nggak tahu ya. Saya cek lagi, mencoba meneliti. Memang sebetulnya kalau kita beli semacam saham, kripto juga itu kan sebenarnya seperti ponzi gitu ya. Kalau kita boleh jujur ya. Iya, seperti ponzi. Karena apa? Misalkan Anda jual 500 saya beli, saya jual lagi 700 ya, dibeli lagi. Ponzi karena turunnya juga seperti itu ya. Jadi ya kalau saya memandang dari segi investasi itu memang orang lagi butuh duit gitu menurut saya gitu ya. Karena perang Ukraina ya Rusia itu kan ya Amerika kan lagi bantu mereka tuh kan, ngos-ngosan gitu kan bantu ya. Akhirnya kan ekonomi dalam negerinya pasti akan terguncang begitu ya. Apalagi suku bunga naik, ekonomi. Jadi kalau di ekonomi itu kan ada kebijakan uang ketat sama uang longgar ya. Kebijakan uang ketat itu apa? Di saat suku bunga tinggi. Jadi orang mau apa-apa diseleksi gitu ya, kredit diseleksi jauh. Tapi dan bisa pada masa-masa ekonomi sulit ya. Nah, kalau uang longgar itu uang berlimpah, nggak tahu kemana, ya itu uang di jor-joran begitu ya. Gitu. Jadi kalau saya lihat dari segi investasi, sampai di mana sih kalau saya tetap itu. Jadi ketika orang itu lebih banyak meminta penawarannya lebih tinggi, permintaan lebih tinggi daripada penawaran, ya pasti naik begitu ya. Apalagi di saat ekonomi sulit, ya diambil aja kriptonya begitu ya. Diambil kriptonya ya udah dijadikan uang cash ya. Tapi ada juga yang ngomong siklus 4 tahunan. Kemarin saya lihat Kompas TV ya. Kompas TV. Kalau memang lihat tren juga gitu. Jadi di tahun 2018 dulu itu kripto itu turun sampai 82% katanya. Ya. Dan ini berulang ke tahun ini. Tahun ini sebetulnya belum
belum dalam. Jadi masih akan ada lagi yang lebih dalam lagi, begitu ya. Itu kira-kira ya, ini sedikit informasi gitu ya. Ada yang suka kripto juga di sini? Ada juga? Ya, betul ya. Bukan terlalu ini ya, terlalu cukup. Ya cepatnya cepat turun ya. Cepatnya cepat turun. Pak Wandi, ada investasi Pak? Ya, tapi nggak berani yang kripto Pak, terlalu zigzag ya Pak. Ya betul Pak. Oke. Oke ya. Ini tadi materi tentang CRM ya, yang dari Queen. Oke, ini POJK ya, tentang penerapan manajemen risiko ya. Nah ini ya, ini perbedaannya ya. Kalau di POJK, yang namanya risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya sesuatu peristiwa tertentu, ini pengertiannya ya. Jadi kalau kita lihat di Indonesia itu yang namanya risiko itu selalu yang jelek-jelek ya. Tapi kalau kembali ke ISO 31000, risiko itu dampaknya dua gitu ya. Bukan yang jelek-jelek melulu, ada juga yang ya opportunities ya, enhance gitu ya. Jadi dengan adanya risiko itu justru meningkatkan pendapatan atau apa begitu ya. Ini. Ya. Nah, kemudian manajemen risiko itu ya sama ya, serangkaian metodologi ya. Metodologi itu langkah-langkah ya. Jadi kalau kita tesis, yang namanya metodologi itu adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan riset kita. Demikian juga di manajemen risiko. Ya, langkah-langkahnya apa? Step-stepnya apa? Ini ada pengertian risiko kredit, ya, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional. Nah, ini risiko kepatuhan ya. Nah, tadi kan nggak ada ya risiko kepatuhan ya. Nah, di sini ada risiko kepatuhan ya. Jadi bank itu punya undang-undang ya yang harus ditaati ya. Contoh gampangnya ya BMPK misalkan ya, itu harus dipenuhi misalkan. Kemudian permodalan kapitalnya ya. Nah ini ya, jadi di bank ini ada 8 ya, 8 resiko ya. Kalau yang di Queen materi Quintan hanya 6 ya. Jadi di sini ada tambahan ya. Jadi ada strategik sama kepatuhan ya. Nanti saya share ya, dibaca aja di MS Team ya. Sebenarnya aku boleh nanya tentang resiko perbankan. Boleh silakan. Kalau resiko perbankan ini ada yang kita kan belajar main yang di manajemen secara keseluruhan, yang di finansial gimana, kan ada kan diajarin secara korporasi gimana. Secara perbankan itu Pak. Nanti saya kasih contoh Anda ini. Ada. Dan apa sih Pak yang resiko apa sih yang sebenarnya bisa yang paling sering ya dalam persentasenya membuat perusahaan perbankan itu kolaps Pak? Apakah risiko teknikal non teknikal, apakah risiko operasional, apakah perundangan di suatu negara, atau yang ada namanya tadi yang paling sering membuatkan kerugian yang masif dan bisa mengakibatkan kolaps itu biasanya apa? Kalau kita kan bisa benchmark ya negara ini yang ini. Oke, ya. Krisis global gitu, efek perbankan. Paling umum sih resiko kredit ya, paling umum resiko kredit, paling umum itu. Jadi bank kolab karena itu, ya. Jadi di saat karena ketika resiko kredit itu terjadi, ya, itu akan berimbas kemana-mana, ya. Ke likuiditas dia juga berimbas, ya. Ke reputasi dia berimbas. Nah, kalau kita lihat di beberapa tragedi di Indonesia ya, ketika bank itu dilikuidasi begitu, ya itu berawal dari kredit ya, berawal dari situ ya. Jadi ketika dia sudah tidak bisa mencukupi kebutuhan apa istilahnya, membiayai kegiatan dia begitu ya, ya otomatis kan harus ditutup begitu. Itu sih Mas. Ya, ini ada contoh juga ya. Ini saya ambil kemarin dari Bank Jatim ya, Bank Jatim. Jadi di laporan dia dalam mengelola manajemen risiko itu seperti apa begitu. Kelihatan enggak ya? Kelihatan ya.
Saya share dulu aja ya ke MS Team ya. Jadi di sini dijelaskan ya aktivitas di manajemen risiko itu seperti apa ya. Misalkan identifikasi ya, dengan pengukuran, evaluasi, monitoring terhadap portofolio untuk memperkirakan kerugian potensi yang mungkin terjadi ya. Jadi kembali ke resiko ya, resiko itu kan belum terjadi, makanya dia bilang mungkin ya, mungkin terjadi. Nah dasarnya sama ya, jadi dasar hukumnya sama, dia pakai POJK yang tadi kita lihat ya, nomor 18, POJK 3 tahun 2016 ya. Ini. Nah di Bank Jatim ini implementasi manajemen risiko ternyata 1 tahun setelah ini ya, setelah POJK itu diumumkan ya. Kemudian untuk penerapan manajemen risiko itu menggunakan 4 pilar ya. Ada pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris ya. Ada yang tahu nggak tugasnya direksi apa, komisaris apa? Nggak perlu kita jelaskan ya. Jadi kalau kita lihat ya, bisa nggak kita jadi direktur di beberapa perusahaan? Cara etikanya? Bisa. Kalau kita di komisaris, bisa nggak kita jadi komisaris sekaligus di beberapa perusahaan? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, ya kalau perbankan, ya bisa nggak kita jadi direktur di Mandiri sekaligus di BRI begitu? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Ya. Tapi bisa nggak kita jadi komisaris di BRI, kemudian di PT Semen? Bisa. Atau tergantung kemauan. Ya. Kalau jadi komisaris di BPRA, BPRB, BPRB, BPRC bisa nggak? Nah, ya bisa ya. Jadi gini, konsepnya itu kalau kita nganut ke good corporate government, ya, itu kalau direktur itu kan hanya satu, ya satu gitu, ya. Tapi komisaris bisa di beberapa, ya, bisa di beberapa. Perbankan kita bicara perbankan ya, kita bicara perbankan. Kalau bicara yang lain, ya beda-beda hal. Mungkin bisa, mungkin enggak gitu ya. Gitu, ya. Jadi di bank itu ada sertifikasi. Ada yang punya sertifikasi bank di sini? Baik komisaris maupun direktur itu ada sertifikasinya. Ya, di belakang nama biasa ada tulisan kan CIRBD begitu ya. Itu certified ya. Direksi gitu harus ada ya. Karena kalau jadi, makanya di bank itu berbeda dengan di perusahaan ya. Bedanya apa? Bank itu ya mungkin seiring pengalaman kita yang terpuruk ya, itu sekarang jadi lebih berbenah ya. Jadi komisaris saja nggak bisa sembarangan ya. Itu harus punya sertifikat komisarisnya. Dan itu 5 tahun harus ini ya. 5 tahun harus ujian lagi seperti itu untuk dapat sertifikat itu lagi ya. Demikian juga direktur ya. 5 tahun habis sertifikatnya, dia harus ujian lagi, ikut pelatihan lagi begitu ya. Supaya apa ya? Supaya lebih bagus ya, kinerja dia lebih bagus. Dan ada fit and proper test ya. Jadi selain ada sertifikatnya, dia juga lulus ya fit and proper test. Meskipun itu hanya BPR ya di Batam begitu ya. Kebetulan kita punya beberapa dosen yang direktur ya di sini ya. Ada Pak Yulfis ya. Tahu kalian Pak Yulfis? Tahu ya? Pak Yulfis itu Bank Syariah, Syarikat Madani, ya. Itu Pak Yulfis, kemudian Pak Frans, saya tahu Pak Frans, ngajar juga dulu ya, hanya saya sekarang nggak tahu. Itu beliau juga direktur, ya. Sekarang jadi komisaris di, kalau nggak salah di Bank Sejahtera ya, BPR Sejahtera, ya. Jadi ini salah satu pilarnya ya. Jadi ada pengawasan dari
direktur dan komisaris ya. Sebetulnya lebih banyak bekerja siapa sih, direktur atau komisaris sih di bank? Ya direktur karena dia operasional. Komisaris kan hanya ngawasi pekerjaannya direktur ya. Makanya kalau bisa jangan jadi direktur, jadi komisaris saja gitu ya. Tetapi ya gajinya memang tinggi direktur ya. Kalau komisaris itu mungkin hanya nggak sampai setengahnya direktur lah mungkin ya. Tapi kalau di beberapa tempat kan dijumlahkan banyak juga gitu ya. Komisaris itu lebih banyak ke pengawasan, jadi dia lebih banyak meeting ya. Meeting jadi kerjanya hanya meeting sebetulnya ya. Meskipun kalau di penelitian ya, semakin sering meeting biasanya perusahaannya kinerjanya semakin turun ya. Tapi memang itulah pekerjaan dia, meeting gitu ya. Jadi membuat strategi begitu ya. Lebih banyak meeting dengan ya sesama komisaris dan juga direktur ya. Karena tugasnya mengawasi pekerjaannya direktur ya. Nah ini kemudian yang kedua, kecukupan kebijakan dan prosedur ya. Manajemen resiko serta penetapan limit resiko ya ini. Jadi nanti kita lihat ya di bawahnya lengkap ini laporannya. Ini hanya seperti metodologinya apa gitu ya. Jadi dia menggunakan ini. Nah saya nggak tahu ya. Kita kan belajar risk respon itu kan banyak ya. Itu ada sekitar 7 risk respon itu. Tapi ternyata di Bank Jatim itu hanya pakai 1, mitigation aja begitu ya. Jadi dia nggak pakai transfer gitu ya. Padahal kalau kita lihat hedging ya, jadi misalkan kurs itu ya, itu kan kalau kita mau aman kan ya kita pakai pihak ketiga kerjasama ya, supaya kurs yang kita pakai itu stabil begitu ya. Tapi mungkin dia pakai floating ya, kita nggak tahu gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga itu ada kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko ya ini. Nah, berbicara tentang sistem informasi ya, berbicara tentang sistem informasi manajemen risiko ya, kan sekarang setiap perusahaan buat SIM ya, betul ya? UIB aja banyak sekali SIM-nya sekarang kalau rekan-rekan tahu ya. Ada SIM LPPM, jadi kalau penelitian pengabdian SIM-nya sendiri ya. Kemudian ada SIM KP, kerja praktek. Ada yang tahu nggak? Ingat nggak yang alumni UIB ya? SIM KP, jadi kalau kerja praktek, SIM kerja praktek ya. Kemudian ada My Portal. Jadi kalau sebelum perkuliahan, kita klik My Portal ya. Jam berapa masuk, nanti klik jam berapa keluar. Absensinya di situ. Hanya kalau S2 kayaknya enggak ya. Enggak pakai ya. Saya makanya cari My Portal S2 enggak ada begitu ya. Kemudian ada juga SIM-SIM yang lain ya. Banyak SIM-SIM di sini itu. Makanya di manajemen resiko itu sebisa mungkin juga membuat aplikasinya ya. Kalau ada aplikasi kan lebih mudah ya. Saya ingat ya dulu kalau kita nggak punya aplikasi, kita mau cari dosen yang pengabdian masyarakat semester ini, kita kelimpungan harus pakai Excel satu-satu, pakai sortir-sortir itu nggak tepat kadang-kadang gitu kan. Kalau sekarang lebih tepat, tinggal kita sortir, klik pilih mana keluar, klik mana keluar ya. Mempermudah pekerjaan ya. Hanya yang menjadi kendala itu inputnya. Inputnya cukup ngos-ngosan Mas ya. Masukin satu-satu gitu ya. Nah, makanya di sini banyak anak magang di UIB ini ya. Kita tugasi begitu ya. Nah, tingkat kesehatan bank ya. Dulu tingkat kesehatan bank kita pakai metode Camel ya. Ada yang tahu nggak? Camel itu apa? Onta. Ya? Onta. Ya, onta betul. Camel itu onta. Nah, ini ya. Dulu bank itu dinilai sehatnya dari sini. Ini ya. Capital adequacy ratio, kecukupan modal dia berapa ya. Kemudian asset quality. Ini terkait dengan NPL ya. Ini. M ini manajemen resiko. E ini earning. Nah, ini zaman dulu ya. Zaman dulu kalau kita menilai kesehatan bank dari sini ya. Nah, sekarang mulai tahun 2017 sudah berbeda lagi ya. Kebetulan dulu waktu saya ambil tesis ini ya. Jadi saya masih ingat sampai sekarang ya. Camel ya, onta begitu. Jadi saya meneliti tentang BPR se-Jogja. Waktu itu saya tinggal di Jogja ya. Tinggal di Jogja, kerja di BPR. Silakan kalau ada pertanyaan silakan. Oke ya, ini
Ini yang terbaru ya. Jadi di tahun 2017 itu penilaian kesehatan bank itu ada empat indikator ya. Jadi ada profil resiko ya, kemudian tata kelola, rentabilitas sama permodalan ya ini. Kemudian pilar yang terakhir itu sistem pengendalian internal ya yang menyeluruh. Oke, setelah 4 pilar tadi ya, maka di Bank Jatim ya itu membuat istilahnya satuan kerja lah ya. Siapa-siapa yang terlibat di dalam manajemen resiko ya. Nah, di sini dia membuat SKMR ya, Satuan Kerja Manajemen Resiko. Nah, di Satuan Kerja Manajemen Resiko ini dia yang akan mengelola dan membuat semacam perencanaan untuk manajemen resiko manakala ada sesuatu yang akan terjadi di Bank Jatim begitu. Nah, mungkin rekan-rekan akan bertanya, apa sih mungkin kaitannya audit dengan manajemen risiko itu apa? Ada yang bisa menjawab nggak kira-kira? Apa sih beda audit dengan resiko? Ya, kalau audit apa? Pekerjaan audit itu apa kira-kira? Ya, auditor gitu ya. Audit. Ya, bisa Pak Wan menjelaskan Pak kira-kira? Izin Pak Wisnu, kalau audit itu lebih kepada pengecekan terhadap kesesuaian, artinya apa yang ditetapkan dengan apa yang dilaksanakan. Mungkin lebih simpelnya seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, apa kira-kira perbedaan antara audit dengan resiko? Kira-kira apa? Audit dengan resiko apa? Audit internal dengan resiko itu apa bedanya? Maksudnya manajemen Itu proses, Pak. Izin, Pak. Ya, Audit itu mungkin proses untuk menganalisa. berbeda hal ya. Tentunya berbeda ya. Audit internal dengan satuan kerja manajemen resiko itu satu yang berbeda ya. Gitu. Jadi kalau di Bank Jatim ya, ini kita cerita di Bank Jatim ya. Kalau di Bank Jatim itu ada audit dulu ya. Ada audit dulu, kemudian hasil audit itu ya dibahas, hasil temuan audit itu dibahas untuk evaluasi resiko dan meminimalisasi resiko yang terjadi. Jadi itu tugasnya seperti itu ya. Diaudit dulu baru hasil auditnya ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Manajemen Resiko. Bukan manajemen resiko dulu ya, audit dulu begitu. Itu di Bank Jatim kalau kita lihat di laporan manajemen resikonya. Nah sama ya, nanti setelah hasil temuannya ini ada, maka dibuat mitigasi ya. Karena kalau saya lihat di sini dia selalu menggunakan istilah mitigasi ya. Jadi risk responnya itu. Jadi ada 8 jenis resiko ya, resiko kredit, resiko pasar, kemudian likuiditas, operasional ya, hukum, strategi, kepatuhan. Itu nilainya ditentukan ya, dia masuk kategori apa, apakah moderate ya, apakah low ya, apakah high ya. Kemudian dibuat peringkat ya, masuk peringkat ke berapa. Ini kalau saya lihat di sini rata-rata peringkatnya 2 sampai 3 ya. Kalau 1 itu mungkin low ya, kalau 2 itu low moderate ya, kalau 3 moderate, kalau 4 mungkin high gitu ya. Nah, ini resiko-resiko ini dinilai seperti ini.
Nah, kemudian ini ya, kalau kita mengacu dari laporan Bank Jatim ya, ini terkait dengan resiko pertama atau resiko kredit, dia kan membuat risk respon. Risk responnya kan mitigasi. Nah, di dalam mitigasi itu apa sih yang dia lakukan ya? Jadi kalau kita lihat di laporannya ya, di sini meningkatkan pengetahuan analisis kredit lebih profesional gitu ya. Jadi dia langsung orientasinya ke sumber daya manusia ya. Jadi ada pelatihan di situ ya, pelatihan untuk petugasnya ya. Kemudian perbaikan sistem dan prosedur ya, bidang perkreditan, kemudian pembinaan dan monitoring atas kredit yang telah dia realisasi, kemudian penagihan yang intensif kepada nasabah-nasabah yang dalam perhatian khusus ya. Nah, kenapa sih kok yang menjadi tujuan utamanya nasabah dalam perhatian khusus? Kalau kita lihat di kredit kan ada lancar, kurang lancar. Nah, supaya si nasabah ini masuk ke kurang lancar. Kalau dalam perhatian khusus belum masuk perhitungan ya. Kalau masuk ke kurang lancar baru masuk perhitungan. Jadi dia fokus ke situ ya. Jadi kalau masih nunggak mungkin 1 bulan mungkin masih di ini ya, masih ditunggu gitu ya. Tapi kalau sudah 2 bulan, nah ini perlu yang ditindaklanjuti ya. Kemudian kemudian ada supervisi kredit, kemudian ada prudential banking ya. Kemudian ada counterparties secara cermat dan baik ya. Kalau kita punya kredit di bank ya, mungkin ini sedikit sharing aja ke rekan-rekan ya. Misalkan kita nggak bisa bayar, kira-kira apakah langsung ditagih jaminan kita? Langsung diuangkan atau bagaimana kira-kira? Enggak ya. Nah, makanya di bank itu apa ya, penganan kredit itu dia secara ini ya, secara berjenjang gitu ya. Jadi dilihat case by case-nya. Kalau misalkan si nasabah ya, misalkan per bulannya kemampuannya 10 juta ya. Tiba-tiba di bulan ketiga atau di bulan berikutnya dia nggak bisa bayar ya. Nah, biasa bank akan mencari penyebabnya. Kenapa kok kemampuan dia turun ya? Apakah memang gejolak ekonomi ataukah mungkin mesin saya hilang, Pak, ya. Nah, jadi bank akan melihat dan memberikan apa ya istilahnya solusi kepada nasabahnya. Selama nasabahnya itu kooperatif ya. Tapi kalau nasabahnya nggak kooperatif ya biasa dia akan abaikan begitu ya. Selama nasabahnya kooperatif, dia pasti akan membuat kebijakan-kebijakan yang win-win solution ya. Dilihat kemampuannya sekarang berapa? Dari 10 juta, 5 juta, ya sudah bayarnya 5 juta saja, tapi waktunya diperpanjang misalkan ya. Bisa seperti itu ya. Atau sebaliknya, bisa juga kemampuannya 5 juta, supaya bisa 10 juta gimana? Ditambah lagi kredit, bisa juga seperti itu ya. Jadi lihat case by case-nya seperti apa ya itu. Kita break dulu ya. Oke, break dulu ya. Udah 2 jam loh ya. Break dulu ya. 15 menit ya. Bapak Ibu yang online ya. Baik, Halo? Pak. Iya, siap, Oke. Pak. 15 menit Oke. ya, Pak. Iya, Makasih, Pak. Pak. Kita masuk ke resiko pasar ya. Nah, kalau kita lihat resiko pasar itu ada beberapa hal ya. Yang pertama tentang suku bunga ya. Tadi udah kita bahas ya. Suku bunga itu kadang menjadi sesuatu yang sensitif begitu ya. Kalau kita tingkatkan pasti dampaknya
lebih safety pasti, tapi kalau kita turunkan ya itu banyak ini ya, akan banyak misalkan orang menabung ya, akan banyak juga orang kredit. Namun di satu sisi juga menambah resiko begitu ya. Jadi di bank itu juga harus kita kondisikan supaya bisa pas gitu ya. Kemudian selain suku bunga ya, selain suku bunga itu ada nilai kurs ya. Biasanya bank umum kurs itu kan salah satu pendapatan juga ya. Jadi kita membeli mata uang asing ya, kemudian kita jual ya. Namun di situ pasti ada potensi kerugian ya, karena yang namanya fluktuasi kan kita nggak ada yang tahu ya. Nah, di situ bank pasti akan menggunakan beberapa cara untuk melakukan risk responnya ya. Kemudian ada juga ini ya, performa pasar itu kan kaitannya dengan saham juga ya. Jadi obligasi saham itu kan ada pemeringkatan ya. Jadi ini contohnya di obligasi ya. Obligasi itu kan ada nilai-nilai atau mungkin rekan-rekan tahu ya. Mungkin kategorinya dia AAA misalkan ya, AABB atau C atau B itu kan kategori-kategori dalam obligasi gitu ya. Misalkan sebuah bank mengeluarkan obligasi itu kan ada lembaga pemeringkat ya. Harapannya kan nilainya bisa triple A ya. Triple A itu tinggi pengembalian, kemudian ketika jatuh tempo bank juga bisa membayar begitu ya. Gitu. Itu juga salah satu masuk ke dalam resiko pasar. Nah ini di Bank Jatim itu ya, itu ada beberapa cara untuk mitigasinya ya. Itu misalkan menerapkan floating interest rate ya. Memang kalau saya lihat di sini hedgingnya tidak digunakan, tapi dia lebih banyak ke ya dibiarkan aja ke pasar mengambang begitu ya. Kemudian monitoring posisi devisa neto ya sesuai ketentuan regulator. Kemudian analisa counterparty ya. Kemudian rating counterparty, menerapkan dan monitoring limit dealers stop loss and cut loss. Kemudian pemantauan atas transaksi of market ya, ini dan lain-lain begitu ya. Jadi kalau kita lihat di perbankan memang hasil gitu ya, hasil manajemen risikonya memang rata-rata seperti ini ya. Jadi bagaimana dia menanggapi pasar ya, pasar yang fluktuatif gitu ya. Nanti rate-nya gimana kita suku bunga yang mana yang tepat yang kita gunakan ya. Dulu kalau nggak salah di manajemen finance ya semester sebelumnya kan kita pernah basic lending rate ya, belajar itu ya, masih ingat nggak ya? Oke, jadi basic lending rate itu bunga menetapkan suku bunga itu berdasarkan apa begitu ya. Jadi ada beberapa hal yang melatar belakangi ya. Ketika kita menetapkan base lending rate itu yang pertama itu kan kita lihat ya, kita lihat dulu proporsi jumlah simpanan berapa ya, karena di simpanan itu kan ada bunga yang harus kita bayar kepada ini ya, kepada penabung atau deposan begitu. Itu salah satu pertimbangan ya. Kemudian yang kedua itu NPL. Karena NPL tinggi itu kan otomatis cadangan kita itu kan harus kita sisihkan untuk NPL tersebut ya. Jadi kalau makin tinggi NPL bunganya juga nanti nggak bisa lebih tinggi begitu ya. Nah kemudian ada juga yang lain ya, mungkin kalau di dalam manajemen itu kan kita menetapkan harga aja ada beberapa cara gitu ya. Ya misalkan berdasarkan biaya produksi ya. Kalau baseline itu berdasarkan produksi ya. Biaya produksinya berapa? Bisa juga besarannya itu didasarkan kepada kompetitor ya. Kemudian ada juga besaran ditentukan kepada nilai ya. Karena ya mungkin kalau kita tahu ya secangkir kopi di kantin dengan secangkir kopi di kopi tiam itu udah berbeda begitu ya. Ya, itu juga akan mempengaruhi ya. Nah, demikian juga bank ketika menetapkan suku bunga ya. Dia juga akan melihat beberapa faktor tersebut ya. Hanya saja intinya supaya bisa mendapatkan profit itu bagaimana ya. Nah, kemudian di dalam mitigasi ya,
mitigasi pun juga harus kita lakukan beberapa hal ya, supaya resiko pasar ini bisa, kalau manakala terjadi bisa kita tindak lanjuti gitu ya. Nah, kemudian likuiditas ya. Nah, likuiditas itu kan kaitannya dengan namanya juga liquid ya. Liquid itu kan pencairan gitu ya, cair gitu ya, liquid. Jadi seberapa bank itu bisa menghadapi gitu ya kasus-kasus likuiditas gitu ya. Misalkan orang ambil uang ada ya. Nah, kemudian ini ya, adanya ras gitu ya, penarikan besar-besaran. Ya. Pernah melihat nasabah besar-besaran menarik uang dari sebuah bank? Pernah? Pernah kan? Ya. Bank apa itu? Ya BCA ya. Waktu krisis moneter itu BCA ya. Kemudian Bank Bali juga ya. Dulu Bank Bali itu salah satu bank yang di tahun 2000-an awal itu bagus gitu ya. Bank Bali namanya. Dulu fresh graduate ya, fresh graduate itu beberapa teman saya masuk ke situ ya. Jadi dia bekerja sebagai manajemen train ya. Manajemen train tahu ya, manajemen train ya. Jadi dia bekerja di sebuah perusahaan, biasa lulusan baru gitu ya. Dia akan mempelajari banyak hal di situ ya, mulai dari back office sampai front office ya, karena dia dipersiapkan jadi manajer ya. Dulu Bank Bali ada programnya seperti itu. Teman-teman saya juga banyak ya, banyak juga yang masuk ya. Nah, hanya selang nggak tahu ya, selang beberapa waktu kemudian nah ini dia kena ya mungkin salah satunya ya kena kasus ini ya, ada penarikan seperti itu ya. Akhirnya ya ditutup begitu ya, dilikuidasi begitu ya. Nah, di bank itu juga sama dengan manufaktur ya. Kalau manufaktur kan ada istilahnya current ratio ya. Tahu current ratio? Atau quick ratio? Jadi seberapa besar bank itu memenuhi kewajiban jangka pendeknya ya. Nah, ini juga menjadi catatan begitu ya. Jadi ketika bank itu melakukan kegiatan operasional, hal seperti itu pasti bisa terjadi begitu ya. Nah, di dalam perkembangannya bank itu juga ini ya, selain dia itu menerima simpanan, dia juga ada dana lebih, dia bisa juga dia simpan kembali ke bank lain. Ya itu yang menjadi umum ya. Makanya kalau kita lihat neraca bank ya, dia punya simpanan juga di bank lain dalam bentuk deposito. Kalau nggak di deposito perusahaan dia sendiri, ya nggak bisa begitu ya. Kalau di perusahaan sendiri kan dia nggak bisa mau berkembang dari mana gitu, mau apa punya bunga dari mana, dia harus taruh juga di bank lain ya. Gitu. Jadi itu sebuah praktek yang lazim gitu ya. Jadi nggak serta merta terus lacinya penuh uang gitu ya, tapi uang itu bisa ditabung di bank lain supaya mendapatkan bunga meskipun hanya sedikit begitu ya. Nah, mitigasi yang dilakukan di bank ini adalah ini ya, dia melakukan antisipasi dan monitoring atas penarikan dana bank yang dilakukan oleh nasabah gitu ya. Jadi melakukan dimonitor gitu ya. Kapan sih waktu-waktu ketika nasabah itu banyak mengambil, itu kan bank punya catatan. Makanya kalau kita punya sistem ya, sistem informasi manajemen risiko itu akan kelihatan ya. Jadi banknya tinggal dipersiapkan aja uang tunainya kapan dia tersedia misalkan ya. Misalkan menjelang Idul Fitri gitu ya, itu kan penukaran uang gitu ya. Jadi bank bisa berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk apa? Menyediakan uang-uang tersebut. Kemudian resiko operasional ya. Kita habiskan dulu materi ya, habis itu kita diskusi saja ya. Nah, kalau resiko operasional ya, itu kaitannya dengan
daily activity sebuah bank ya. Daily activity bank kan ya proses intermediasi gitu ya. Jadi menyimpan dana ya, kemudian menyalurkan dana, di dalamnya itu kan banyak jasa yang dia lakukan ya. Jadi misalkan aktivitas bank gitu ya. Kemudian mitigasi di sini ya, itu adanya aplikasi loss event database ya. Ya, kemudian risiko hukum ya. Ini risiko hukum itu kaitannya dengan perjanjian ya, kontrak gitu ya. Jadi kalau kita dengan bank kan misalkan sebelum kredit harus ada akad kredit. Nah, itu kalau itu pasal-pasalnya itu mungkin ada masalah gitu ya, itu biasanya nanti ada tuntutan atau apa itu yang dampaknya adalah merugikan bank. Makanya di sini mitigasinya adalah review ya, review secara yuridis ya, misalkan kelengkapan dokumen ya, kemudian bank garansi ya, kemudian terkait dengan perjanjian kredit ya, itu juga akan selalu dilihat ya. Yang di kelas ini pernah ikut apa? Pernah melakukan KPR siapa? KPR. Akad kredit ya. Pasti yang udah keluarga mungkin pernah ya. Tapi kenapa kalau KPR itu kok akad kreditnya nggak dikasih ke kita? Betul nggak, Davi? Saya gini, saya di sini kan saya udah beberapa kali KPR ya, beberapa kali KPR ya. Salah satunya dengan BTN waktu dulu awal pertama itu nggak dikasih tuh akad kredit. Dikasih kalau saya harus bayar dulu 250. Itu pun fotokopi gitu ya, dikasih fotokopinya gitu ya. Kalau lunas dikasih kalau lunas gitu ya. Itu. Kemudian dengan Bank Niaga juga sama gitu ya. Setelah akad kredit baru dikasihkan itunya apa? Akad kreditnya. Gitu. Ya saya nggak tahu kok bisa seperti itu gitu ya. Jadi itu dialami banyak orang seperti itu. Jadi kita tanda tangan kita nggak pernah tahu isinya apa gitu ya. Karena kalau kita udah di bank waktu mau akad itu kan nggak mungkin kita baca mungkin sekitar 15-an lembar ya punya tulisannya kecil-kecil begitu. Kita suruh tanda tangan aja gitu ya. Baca paling sekilas ya mak gitu ya. Nah itu juga yang dilakukan bank untuk mitigasi di dalam akad kredit seperti itu. Jadi memang pasalnya berlapis-lapis banyak begitu ya. Nah, kemudian strategik ya. Ini strategik ini biasanya kalau ini ya, strategi biasa kalau kita mau menciptakan produk baru ya, biasa kita menggunakan risiko strategik ya. Nah, risiko strategik ini ya dilakukan bank biasanya adalah melaksanakan FS tadi ya, feasibility study. Tahu ya feasibility study ya? Jadi feasibility study itu ini produk mau keluar itu layak atau enggak ya. Misalkan bank itu mengeluarkan deposito lah ya, deposito yang 5 tahunan nggak bisa diambil begitu ya, kan sering itu, betul ya. Tapi dengan bonus yang banyak, misalkan kalau kita taruh 1 miliar langsung dapat mobil gitu ya, itu ada seperti itu. Nah itu perlu di feasibility study ya. Dengan adanya program itu, apakah memang nanti menguntungkan bank atau enggak ya. Tapi jangan salah, itu penaltinya besar juga mas, seperti itu ya. Jadi kalau kita taruh 1M langsung dapat mobil LCGC misalkan ya. Kira-kira bank rugi enggak? Ya itu perlu dianalisis rugi atau enggak. Melalui apa? Melalui feasibility study ya.
Jangan sampai ketika nanti itu produk itu keluar gitu ya, itu nggak laku di pasaran gara-gara tanpa melalui proses itu. Ini juga salah satu menjadi proses penilaian untuk resiko ya. Nah, ini contoh mitigasi yang dilakukan oleh bank ini ya. Ini misalkan cost benefit ya. Jadi biayanya berapa, kemudian dia dapat berapa. Ketika itu lebih tinggi, ya udah itu berarti bisa dijalankan begitu. Kalau kita pakai BC ratio ya. Namun kalau di dalam aspek keuangan, BC ratio itu belum cukup gitu ya. Karena BC ratio itu tidak mengandung nilai inflasi, dia hanya BC ya. Tinggal dibandingkan benefit cost-nya berapa atau cost benefit-nya berapa ya. Kalau benefit-nya lebih besar oke. Tapi kalau dilihat dari nilai uang ya atau nilai inflasi itu belum bisa cukup ya. Karena kalau kita punya uang gitu ya, misalkan 1 juta sekarang kan berbeda dengan 1 juta tahun besok begitu ya. Itu juga harus dianalisis. Makanya untuk kelengkapan itu biasanya bukan hanya BC ratio, dia juga menggunakan NPV dan IRR ya. Itu lebih pas begitu ya, terutama IRR-nya ya. Karena kalau orang membuat usaha ya dengan sekian M yang akan keluar ya, itu harus kelihatan tingkat pengembalian internal tahunannya berapa gitu. Kemudian resiko kepatuhan ya. Itu resiko kepatuhan itu berkaitan dengan aturan-aturan dalam Bank Indonesia atau OJK yang dilanggar oleh bank tersebut ya. Jadi itu nanti akan mempengaruhi apa? Akan mempengaruhi kesehatan bank tersebut ya. Karena kalau kita tidak memenuhi aturan itu bisa jadi nilai kita dari sehat menjadi kurang sehat begitu ya. Kalau kurang sehat apa yang terjadi? Efeknya nanti ke reputasi ya, reputasi di bagian terakhir ya. Jadi kalau reputasinya udah kena ya otomatis kita akan sulit mencari ini ya, mencari nasabah baru atau nasabah lama yang keluar kita tarik kembali akan sulit seperti itu. Ini terakhir reputasi ya, ini. Jadi reputasi ini bersumber dari kejadian yang istilahnya merugikan reputasi bank gitu ya. Jadi pemberitaan di media gitu ya. Kemudian pelanggaran etika, kemudian keluhan-keluhan nasabah ya. Kan sekarang kan dunia sepertinya makin ini ya, makin terbuka ya. Orang komplain langsung ke TikTok gitu ya atau ke Facebook dia gitu ya, nanti jadi viral ya. Itu kan sesuatu yang menjadi reputasi itu berkurang begitu ya. Reputasi berkurang itu akan mempengaruhi, otomatis akan mempengaruhi nasabah ya. Nah ini ya, ini salah satu mitigasi yang dilakukan ya. Jadi nama baik tetap diperhatikan ya. Kemudian setiap keluhan-keluhan itu harus ditindaklanjuti ya. Bahkan sekarang dosen ya, dosen itu kalau nggak di WA, dosen kalau di WA mahasiswa nggak dibalas, itu kita ditegur sekarang. Serius. serius ya. Serius. Dulu kan dosen itu seperti raja ya. Saya juga pernah seperti Anda kuliah dari S1, S2 gitu ya. Ya, kita kan S1 kita belum mengenal HP terus terang ya. S2 kan kita masih bisa SMS ya atau waktu itu pakai BB gitu ya. Itu kadang kita lihat juga nggak dibalas atau apa. Tapi sekarang etikanya harus dibalas gitu ya. Apapun itu oke, apa ya penting dibalas gitu ya. Ya itu. Ya, gitu. Seperti itu, ya. Itu. Jadi kita akan kena tegur oleh kaprodi kita, ya. Gitu. Jadi itu salah satu bentuk bentuk pelayanan gitu ya. Udah kuliah bayar mahal-mahal, tapi sama dosennya nggak care gitu ya. Itu. Dan dosen pun dinilai ya. Pernah ngisi kuesioner untuk dosen? Pernah. Nah, itu juga ada penilaiannya gitu ya. Itu. Jadi seberapa
Sebenarnya nilai itu bukan nilai kemampuan atau kepintaran dosen, bukan, tapi seberapa dosen itu care dengan mahasiswa gitu ya. Jadi memang apa ya? Kita cari mahasiswa itu sulit terus terang ya. Jadi kalau nggak kita bekali dari kita dulu yang di dalam internal ini care dengan apa yang di dalam, itu juga kita nggak akan bisa begitu ya. Jadi mungkin kalau kalian punya usaha, punya klien gitu ya, mungkin komplain di website kita ya kita balas lah, ya harus kita balas gitu ya. Makanya sekarang kalau di bank itu kan ada, bahkan kita komplain ada nomor komplainnya gitu ya, dan seberapa cepat itu dibalas ya, gitu. Ya, jadi ini salah satu cara untuk menjaga reputasi, karena reputasi itu sangat penting gitu ya. Jangan sampai itu terus kemana-mana gitu ya. Kalau kemana-mana, yang jelek-jelek kemana-mana itu pasti ya repot gitu ya. Orang nggak akan mau masuk ke sini ya. Jadi dosen juga menjadi marketing akhirnya gitu ya. Menjadi marketing gitu ya. Oke ya, ini materi kita sudah cukup ya. Sebenarnya hari ini memang hanya tentang perbankan ya, karena itu materi terakhir. Yang lain kan sudah semua kita bahas ya. Gitu. Jadi kita masih ada waktu 1 jam ya. Ya kita sambil diskusi singkat boleh ya tentang apa aja lah ya. Silahkan. Terutama tentang artikel ya. Saya concern ke situ gitu ya. Concern ke artikelnya ya. Jadi saya harapkan kalau bisa semuanya bisa terbit gitu ya. Sebenarnya bisa terbit gitu ya. 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 Pertama, itu per orang atau per kelompok ini berapa? Oke ya. Oke ya. Bentar, saya tunjukkan chatting saya dengan Pak Suyono. Oke. Oke ya. Oke. Nah, kenapa sih kok waktu itu saya komunikasi dengan Pak Suyono ya? Karena tadi saya jelaskan ya, ada mata kuliah Pasipro ya. Pasipro itu Pancasila, mata kuliah Pancasila dalam bentuk pengabdian masyarakat ya. Itu kan satu kelompok bisa 10 orang di Pasipro itu ya. Saya tanya, itu bisa nggak 10 orang sekaligus gitu ya? Tidak bisa terlalu banyak, maksimal 3 orang katanya. Maksimal 3 orang katanya begitu. Ya, maksimal sendiri boleh silahkan, tidak ada masalah. Ya, ya. Enggak kata Pak Suyono, tapi kalau media itu boleh ya silakan. Gini ya, itu kan tergantung media masanya. Kalau media massa bisa 10 orang ya silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau Pak Suyono bilang etikanya 3 gitu loh, biar nggak terlalu banyak begitu ya. Silakan. Jadi Pertanyaan kedua Pak, pertanyaan kedua, yang kita mediakan itu adalah artikel kan, bukan berita kan? Biar nggak salah karena opini. Jadi gini, opini itu apa sih? Ya, opini itu gagasan kita. Jadi kita kan sebagai insan berpendidikan gitu ya. Itu kan kita punya gagasan lah ya, punya ide, punya gagasan ya. Misalkan mungkin kita melihat manajemen resiko di sektor pendidikan anak kok kurang gitu. Mungkin kita punya ide ke sana ya. Pengen punya ide untuk membuat tulisan di situ ya. Jadi berisi gagasan. Jadi gagasan, kemudian gagasan itu ditujukan ke siapa, bagaimana caranya gitu kan. Iya, tahapannya dan ya itu tadi ya, 5H 1W itu ya. 5W 1H. Ya. Oke. Ya. Oke. Dan ini ya, dan nggak usah banyak-banyak sebetulnya. Ya tergantung media itu tadi.
Kalau cukup satu lembar nggak ada masalah ya. Kita tuh pengen gini ya, jadi kita tuh pengen ya. 2 lembar itu 1 koran ya? Paling 2 lembar lah, 2 lembar lah. 2 lembar. Ya. 2 lembar. Ya. Berita duka. Nah, misalkan gini ya, misalkan gini, nanti kok Pak, kok saya masuk ke media-media itu kok sulit gitu ya, ya misalkan gitu kan mungkin nggak semuanya mungkin mulus gitu ya, Pak boleh nggak Pak saya tulis di website perusahaan saya gitu ya, itu terpaksa sekali nggak apa-apa. Yang penting gini, yang penting ide-idenya itu jangan sampai hanya masuk ke laptop. Intinya itu supaya ide-ide itu dibaca banyak orang lah gitu ya. Intinya seperti itu ya. Intinya seperti jadi ya kalau udah mentok tapi ya, tapi kalau belum mentok coba dulu lah ya, coba dulu begitu ya. Paling nggak semuanya bisa dilacak gitu lah, tulisannya bisa dilacak begitu. Kalau artikel itu kan at least ada 2 minimal ya, 1 kelompok ya. Itu boleh di satu media yang sama atau kita pecah? Bebas saja, yang penting terbit gitu udah. Kalau Ya. medianya buatan kita sendiri. Kadang ada Dia buatan sendiri. kalau kita buat Maksudnya website perusahaan. Harus media berita jadinya. Kalau bisa media orang lain lah ya. Gitu. Jadi ada proses apa ya, filter gitu ya, filter. Dulu kan banyak blog gitu ya, jangan di blog. Kayak Kompasian itu blog ya, jangan ke situ ya. Kompasian jangan ke situ. Jadi mentok kasus sendiri itu, nulis sendiri kan. Bu itu kayak ke CNBC katanya. Boleh. Boleh pesan Mas di CNBC. New York Street. Boleh ya. Mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris terserah, itu nggak ada masalah ya. Ya. Konsepnya gimana kalau siapa yang paling ganteng bahasa Indonesia? Betul. Kan ini pendapat opini pribadi nih. Suatu saat nanti jadi perdebatan. Enggak, media itu akan memilih. Dia akan memilih, meskipun tanggung jawab nanti ke pembicara, ke autor, tapi tetap media akan memilah layak enggak itu dipublish. Karena media itu kan punya target juga ya, yang baca berapa. Tuh, jadi yang baik-baik pasti yang akan terseleksi ke situ. Ya. Kadang kan memang opini itu kan berbeda-beda, Pak. Namanya kita berpendapat. Kita memberikan satu opini, orang lain untuk memberikan satu opini. Bisa beda, bisa. Iya, bisa. Hanya validasi berdasarkan auditor dari media online. Iya, betul. Iya. Silakan. Kan kita bayar ke media, kan, Pak? Oh ya, saya share beberapa media ya, hanya beberapa tapi. Gratis katanya, gratis kok. Kita kayak Batam News itu kadang dibayar. Kebanyakan bayar. Pembayar. Waduh, itu dia tanggung sendiri ya. Iya. Oh gitu ya. Baru ya. Atau ini Oke. Oh gitu ya. posting. Oke. Kalau dulu ya, kalau saya buat acara dulu ya, itu pemberitaan tapi ya bukan opini, itu bayar sih memang 250 ya. Pemberitaan tapi misalkan saya buat seminar gitu ya, saya buat seminar supaya seminar itu ada yang ngeliput, nah itu bayar 250. Kita panggil 3 ya 3 berita nanti keluar begitu. Ya. Bukan. Nanti besok ke Bucatur aja, masuk semua di sana, gratis. Silakan ya, medianya bebas ya. Memang waktu itu saya tentukan, tapi kemudian kita diskusi.
Wah, nanti takutnya memberatkan gitu kan. Dan ketika memberatkan kan otomatis nggak terbit kan. Padahal rekan-rekan punya ide-ide. Jadi ide-ide itu kan ya lebih enak lah, ide itu kan bisa di-share ke orang lain gitu ya. Jadi bisa atau bisa menginspirasi orang lain gitu ya. Gitu. Jadi bisa berimpact ya. Namanya pendidikan itu bisa berimpact. Jadi bukan hanya output tapi juga outcome ya itu ya. Nanti intinya ke outcome-nya itu. Tergantung media online ya Pak. Kalau macam Kompas atau yang lain, dia punya reporter sendiri. Kalau memang mau ini, orang-orang tertentu aja yang sudah Iya. ada kualifikasinya. Nggak ada nama gitu ya. Iya. Iya. Ya kita media yang biasa oke lah gitu ya. Berarti kalau di medianya itu nama autornya itu maksudnya tidak ada embel-embel dari UIB-nya gitu. Wajib ada UIB-nya. Wajib, itu paling wajib itu. Karena itu ya kalau misalkan ya akreditasi harus ada UIB-nya. Kalau nggak ada UIB nggak diakui. Ya nggak diakui. Ya. Ada formatnya nggak untuk ininya Pak? Maksudnya Format tergantung medianya. medianya. Ya. UIB-nya Bisa ditulis gini, misalkan Anda bekerja di PTX gitu. Bisa ditulis juga kok. PTX, mahasiswa program pasca sarjana UIB. Nah, bisa dua institusi masuk ya. Gitu. Iya, harus dimasukkan jadi harus kelihatan ya. Iya, iya, nggak ada UIB-nya nggak bisa, harus ada UIB-nya. Afiliasi itu penting gitu ya. Oke ya, karena masih ada waktu sedikit ya, mungkin rekan-rekan mulai merenungkan kira-kira mau membuat topik apa begitu ya. Ya, silakan diskusi boleh ya. Kemudian mau disambut kemana gitu ya. Mungkin sambil ngisi waktu kita coba untuk itu ya, untuk mempersiapkan UAS-nya ya. Atau kalau mau ada diskusikan silakan juga boleh ya tentang materinya. Ya. Silakan ya sambil ngisi waktu gitu ya. Nama editor ya, pengelola di media ya. Boleh, boleh silakan. Gampang meminjamkan duitnya atau investasi ke satu venture atau company. Dia kan lihat nilai kapitalnya. Iya. Kapital perusahaan tersebut. Iya. Sekarang kapital itu kan dari nilai asetnya. Yang 1 miliar tapi asetnya cuma 500 gitu. Iya. Gitu Mbak ya. Iya. Nah yang terjadi sekarang kan kayak Gojek itu asetnya bisa dibilang aset penting Mbak ya. Itu Gojek itu kan mengeluarkan saham berbeda. Nah, kayak Tokopedia itu kan dibeli sama Bank SoftBank. Iya. 40% saham SoftBank di Tokopedia. Iya. Artinya analisa itu sudah berubah kan? Ya, memang sekarang zamannya zaman nggak jelas memang. Saya akui, ya. Iya. Ini sekarang gimana Pak? Ya, tapi memang secara logika ya, kalau kita kritik kan ada 5C. Salah satunya kan kolateral jaminan, ya. Itu. Kemudian ada capital ya. Kolateral itu jelas. Kalau kita pinjam menggunakan jaminan, ya, misalkan kita pinjam 1 juta, ya, jaminannya biasa di atas itu, ya. Nah, kemudian yang kedua capital, jumlah dana yang akan kita ambil berapa begitu ya. Memang zaman sekarang sesuatu yang kita tidak tahu logikanya kok bisa seperti itu, tapi itu terjadi begitu, ya. Jadi memang gimana ya? Saya juga bilang aneh, tapi memang kenyataannya seperti itu. Ya betul kan? Iya betul. Kenyataannya seperti itu ya. Bahkan kalau kita bilang Shopee, Gojek apakah ada untung? Nggak ada untung itu. Ya, tapi kok investor berbondong-bondong gitu ya. Dia kan dulu planningnya kan ingin menjadi satu-satunya. Betul ya, menguasai pasar seperti itu. Karena dengan menguasai pasar kan dia bisa berbuat lebih gitu ya. Tapi ternyata kok startup kita seperti ini, tapi nanti kok bisa seperti ini lagi, ada lagi pesaing-pesaing baru seperti itu. Tapi kok yang ini masih tetap ada begitu. Jadi memang itu zamannya sekarang seperti itu, aneh begitu ya. Jadi itu kembali ke kita juga sih, apakah itu yang memang
itu kalau itu apakah sesuatu yang harus kita lakukan nanti kalau kita sebagai pelaku seperti itu, atau kita seperti mereka, ya itu kembali ke kita juga gitu. Artinya aset real itu kurang nih Pak. Nah, saya baca. Dan sekarang kalau bilang Gojek itu asetnya dari mana sih? Twitter aja lah, nggak tahu Twitter aset dari mana? Apa Twitter yang dia punya? Aplikasi. Nilainya berapa? Hampir 1.000 triliun. Aneh gitu kan? Juga tapi ya itulah yang terjadi begitu ya. Orang melihat itu ya nggak tahu ya sekarang ya seperti apa gitu, kita belum tahu ya. Ya itu kembali ke kita sih sebetulnya. Tapi tadi kan hanya normatif di POJK seperti itu. Jadi kalau POJK kan memang detail ya. Jadi memang dia prudensial gitu ya. Kehati-hatian itu ada begitu. Kalau sekarang kan ya contoh saya beli kripto aja lah. Saya kan nggak tahu yang saya beli apa, kan nggak tahu. Perusahaan juga nggak tahu, hanya punya website aja dia. Asetnya nggak tahu. Saya juga bukan pemilik. Kalau saham kan jelas saya pemilik sekian persen. Kripto kan enggak. Ya kan? Tapi kok saya beli loh, aneh kan? Saya beli, orang lain beli, orang lain beli gitu kan? Ponzi naik terus begitu. Tadi pagi beritanya Gozali keluar lagi. Sekarang nilai NFT dia 12 miliar loh. Kemarin baru 1 miliar. Sekarang udah 12 tadi pagi itu beritanya itu. Hanya foto, coba lihat. Itu apa yang kita beli kan? Jadi aneh memang. Dunia itu jadi aneh ya. Tapi ya kalau bank itu sangat berbeda Mas. Bank itu kehati-hatiannya sangat tinggi. Karena sistemik efeknya ya. Bank itu gitu, karena dia real bank itu gitu loh. Ya. Kalau kripto kan orang-orang awang-awang semua. Bank begitu dia turun, ya selesai semua. Berdampak kemana-mana. Ya, nasabahnya jutaan, Mandiri udah jutaan. Rusak sedikit, semua kena gitu. Yang itulah kalau dunia perbankan seperti itu. Jadi ya saya nggak tahu juga gimana konsepnya gitu ya. Itu juga masih dalam banyak penelitian gitu ya. Sampai mau membeli Shopee yang ya anggapannya Shopee kan kekuatannya di mitra kan, aset dia, perusahaan kan jelas mesin-mesinnya apa, dia mesin juga nggak punya. Spekulasi pun ada hitungannya. Ada hitungannya. Ini nggak ada hitungannya. Itu, dan sekarang kan kripto itu bisa nilainya 0. Itu bisa didagang dan jadi uang gitu loh. Luna dari 1,7 juta terakhir itu 2 rupiah. 2 rupiah itu ketika dia jatuh 2 rupiah itu naik lagi dia ke 12 rupiah. Nah 2 ke 10 bukan 12 sudah 10 kali lipat. Jadi kalau kita taruh 10 juta jadi 100 juta itu berlaku loh Mas. Sekarang turun lagi ya. Luna itu berapa sekarang? Hanya 1, sekian gitu. Loh, 1,5 rupiah sekarang Luna ini. 1 rupiah, 1,5 rupiah. Turun terus gitu loh. Turun terus. Ya dia masih naik turun karena di level 1 rupiah. Kalau kemarin kan gini grafiknya itu. Nih. Langsung ini kan dasar gitu. Yang menyebabkan dia turun kita nggak tahu. Ya kan? Yang kita beli juga kita nggak tahu apa. Ya kita tahu website-nya apa, dia ngapain gitu. Tapi real nggak, betul nggak? Karena kan ini ponzi. Kalau kita lihat semuanya ponzi kayak gini. Sama ponzi. Beli. Tertarik beli lagi. Naik terus. Ya kan? Naik terus gitu loh. Yang untung yang bandarnya nih, yang pertama nih Pak. Ya yang pertama kan untung. Iya. Yang bikin. Dia tinggal jual-jual dikit-dikit kan.
Itu. Makanya di dalam kripto itu sekarang Indonesia mau dipegang pemerintah, ada lembaganya. Dulu kan banyak orang perusahaannya tiba-tiba bawa uang kabur nasabah. Itu banyak beberapa terjadi. Kalau nggak salah di Vietnam ya, udah banyak orang invest, tiba-tiba pergi aja itu, bawa uang itu si perusahaannya, kayak Indodax itu pergi gitu loh. Indonesia mau ada kebijakan tapi belum ada sampai sekarang, hanya diwacanakan akan ada. Cryptocurrency ini nggak terelakkan lagi nih Pak. Iya, pemerintah udah sekarang pun dikasih pajak. Mulai Mei kemarin ada pajak. Dulunya nggak ada, Indonesia pun ada. Sekarang kena pajak 2,1. Setiap transaksi mau rugi mau untung segitu, mau jual mau beli segitu. Ya itulah dunia ya, memang saya belajar begini saat ikut trader juga kecil-kecilan, nggak banyak juga, pengen tahu saja. Jadi kalau ikut kegiatan forum itu nggak gaptek gitu, oh ya pernah tahu gitu kan. Meskipun untung juga nggak banyak gitu kan, hanya penggembira gitu loh. Oke ya, terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada salah kata selama perkuliahan ya. Mungkin ketemu lagi di perkuliahan yang lain ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Waalaikumsalam.